Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kemampuan penalaran matematis ditinjau dari kecerdasan spasial. Ini merupakan video kedua yang mempresentasikan mengenai proposal kualitatif, dan sebelumnya itu ada satu video sebelumnya yang mempresentasikan mengenai proposal kuantitatif. Jadi untuk teman-teman yang belum melihat bisa dilihat di postingan sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nah, ditinjau dari latar belakang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada nomor 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negaranya. Nah, analisis merupakan suatu pengkajian terhadap suatu bahasa untuk meneliti struktur bahasa atau suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan kerja tersebut secara mendalam. Dalam hal ini, analisis digunakan untuk mengkaji suatu kegiatan yang melibatkan siswa mengenai tingkatan penalaran dalam pemecahan masalah matematika. Pada pembelajaran matematika sebenarnya tidak hanya terdapat aspek kognitif saja yang perlu diperhatikan, namun aspek efektif juga perlu dikembangkan, khususnya kecerdasan spasial. Nah, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis ditinjau dari Kecerdasan Spasial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang mendalam oleh peneliti. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa di SMP Negeri 3 Banyumas. Yang kedua, bagaimana kecerdasan spasial siswa di SMP Negeri 3 Banyumas. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa ditinjau dari kecerdasan spasial. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diutarakan di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang kemampuan penalaran matematis ditinjau dari kecerdasan spasial siswa. Nah, yang selanjutnya adalah ada definisi dari analisis menurut beberapa ahli. Yang pertama itu adalah definisi menurut Wiradi. Analisis merupakan kegiatan yang mencakup banyak kegiatan seperti membahas, menyeleksi, mengklasifikasikan sesuatu yang akan diklasifikasikan, lalu menggabungkannya seperti semula sesuai kualifikasi tertentu, kemudian mencari hubungan dan juga kegunaannya. Nah, selanjutnya ada definisi menurut Komarudin. Pengertian analisis menurut Komarudin ini adalah yakni suatu tindakan berpikir yang dapat menggambarkan secara utuh sehingga dapat diketahui simbol-simbol dari komponen individu tersebut, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Nah, kemudian ada definisi menurut Dwi dan juga Rifka Julianti. Analisis adalah menguraikan dan menghubungkan setiap bagian untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang pengertian secara keseluruhan. Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut, melalui analisis sintesis dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah kegiatan mengamati secara detail sejumlah data besar yang masih mentah dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu sehingga diperoleh informasi yang dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan juga penuh arti. Nah, di sini ada jenis-jenis analisis. Yang pertama adalah analisis logika. Analisis logika adalah jenis analisis yang mempunyai rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian-bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Nah, analisis logika ini terbagi kembali menjadi dua bagian, yakni analisis universal dan juga analisis dikotomi. Nah, selanjutnya ada analisis realis. Analisis realis adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda
yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Nah, analisis realis ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama adalah analisis esensial dan yang kedua adalah analisis aksidensial. Nah, selanjutnya adalah definisi kemampuan pemecahan masalah menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Matt Glossary, menyatakan bahwa penalaran matematis adalah berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah matematika. Berpikir logis ini diartikan sebagai berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu dalam menyelesaikan masalah. Nah, penalaran matematis ini juga mensyaratkan kemampuan untuk memilah apa yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan untuk menyelesaikan atau memberikan alasan atas sebuah penyelesaian. Nah, selanjutnya ada definisi menurut Littner, yakni penalaran matematis sebagai garis pemikiran atau cara berpikir yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam pengertian ini, setiap individu itu mempunyai cara tertentu untuk memproses suatu permasalahan. Dari pendapat Littner ini bisa disimpulkan bahwa penalaran matematis merupakan suatu kegiatan matematis, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir matematis untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar dan juga berdasarkan pada pernyataan yang sebenarnya sudah dibuktikan atau sudah diasumsikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada pengertian menurut Brody, menyatakan bahwa mathematical researching is researching about and with the object of mathematics, atau bisa diartikan penalaran matematis adalah penalaran mengenai objek matematika. Objek matematika di sini yang dimaksud adalah cabang-cabang matematika yang mau dipelajari seperti statistika, aljabar, geometrik, dan sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan menurut beberapa pendapat ahli tersebut, melalui analisis sintesis dapat ditarik kesimpulan bahwa penalaran matematis adalah suatu aktivitas atau proses penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya langkah-langkah proses berpikir. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bernalar. Yang pertama adalah adanya suatu pola pikir yang disebut dengan logika. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Berpikir logis ini dapat diartikan sebagai berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Ciri penalaran yang kedua adalah proses berpikir yang bersifat analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan diri pada suatu analitik dalam kerangka berpikir yang diperlukan untuk analitik tertentu. Selanjutnya ada definisi kecerdasan spasial menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah definisi kecerdasan spasial menurut Musfiroh. Nah, kecerdasan spasial menurut Musfiroh adalah kecerdasan yang mencakup kemampuan berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, ruang secara akurat. Nah, kemudian selanjutnya ada definisi menurut Gardner. Menyatakan bahwa spatial intelligence is the ability of forming a mental model of the spatial world and maneuvering and working with this model. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan mengenai ruang atau tiga dimensi 3, menafsirkan atau membuat model tertentu dari ruang tersebut, dan kemudian menyelesaikan permasalahan mengenai ruang dengan cepat dan juga tangkas. Yang ketiga ada definisi menurut Thurston, menyatakan bahwa kemampuan spasial merupakan salah satu kemampuan yang penting dari beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan membayangkan suatu bentuk nyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kemampuan ini adalah yang paling menonjol pada kemampuan spasial ini. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, menurut analisis sintesis dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan spasial merupakan kemampuan membayangkan suatu bentuk nyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kemampuan ini.
Nah, selanjutnya ada aspek dan indikator dari kecerdasan spasial. Yang pertama adalah spatial perception. Uraiannya kemampuan untuk mengenal bahwa ukuran dan bentuk subjek tetap walaupun stimulusnya berbeda, yang didasarkan pada apa yang kita rasakan dari perspektif tersebut. Indikatornya dapat menyatakan bentuk atau ukuran yang sebenarnya dari suatu tampilan dimensi 3 yang berdasarkan perspektif tertentu. Aspek yang kedua adalah visualization. Uraiannya kemampuan membayangkan suatu perubahan bentuk dari suatu objek atau perubahan susunan bagian dari suatu objek. Indikatornya dapat menyatakan kondisi atau bentuk yang sebenarnya dari suatu perubahan susunan atau bagian objek tertentu. Aspek yang ketiga adalah mental rotation. Uraiannya suatu kemampuan berpikir secara cepat dan tepat mengenai rotasi pada objek 2 dimensi atau 3 dimensi. Indikatornya dapat menyatakan bentuk atau posisi suatu bangun ruang sebagai akibat dari rotasi. Aspek yang ketiga adalah spatial relation, kemampuan memahami bentuk suatu objek atau bagian dari suatu objek dan hubungan antar bagian objek tersebut. Indikatornya dapat menyatakan hubungan unsur-unsur dalam dimensi 3, hubungan garis, bidang, dan juga titik. Aspek yang terakhir adalah spatial orientation. Uraiannya kemampuan mengenal susunan atau bentuk suatu objek pada perspektif dan situasi tertentu. Indikatornya dapat menyatakan bentuk suatu objek jika dilihat dari berbagai perspektif dan juga situasi tertentu. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis kemampuan penerapan matematis siswa ditinjau dari kecerdasan spasial siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan penerapan matematis ditinjau dari kecerdasan spasial siswa di SMP Negeri 3 Banyumas. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Banyumas. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 April sampai dengan 6 Mei pada tahun 2017. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama adalah metode tes. Metode tes merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah item pertanyaan mengenai materi yang telah diberikan kepada objek penelitian. Pada penelitian ini, model tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar siswa. Tes dalam penelitian ini berbentuk tes tertulis dengan bentuk uraian untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis dan tes tertulis bentuk pilihan ganda untuk mengetahui kecerdasan spasial. Kemudian yang metode tes yang kedua adalah metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Menurut Hopkins, wawancara ini adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan juga responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Nah, kemudian metode yang terakhir adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil dari dokumen-dokumen yang telah ada. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan kemampuan siswa selama proses penelitian dilakukan. Data yang diperoleh digunakan untuk menguji keseimbangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.